debat di sosmed itu nggak ada gunanya. Pernah nggak kamu debat sama seseorang sambil ngasih data dan fakta, tapi entah kenapa justru kamulah yang seolah jadi pihak yang kalah. Tapi kalau argumennya dibedah pelan-pelan, ternyata yang bikin dia menang bukan karena logikanya benar, tapi karena cacat logikanya yang kebetulan nggak keliat aja. Nah, logical fallacy inilah yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari dan di sosial media. Ada lebih dari 100 kesalahan logika yang udah diidentifikasi para ilmuwan. Tapi yang bikin serem, ternyata hampir semua orang pernah melakukan salah satu kesalahan ini tanpa sadar, termasuk aku dan mungkin kamu yang lagi nonton ini. Oleh karena itu, di video kali ini kita bakal lanjutin bahas jenis-jenis logical fallacy, yang tujuannya biar kita nggak kena sesat pikir dan menghindari bias kognitif lagi. Mari kita mulai dari yang pertama. Strawman fallacy. Di X, pernah ada tweet yang kurang lebih isinya gini. Pemerintah harus bikin aturan soal batasan usia kendaraan buat ngurangin macet dan polusi. Terus beberapa menit kemudian ada yang bales. Katanya, jadi kamu maksa orang jalan kaki. Padahal yang nulis nggak pernah bilang harus jalan kaki. Dia cuma berargumen soal macet dan emisi. Tapi argumennya malah nggak digubris sama sekali. Nah, kalau kita perhatiin, sebenarnya orang yang nge-reply itu nggak bego. Justru dia ngerti kalau dia nyerang argumen asli maka dia akan kalah. Dia cuma pengen cari ribut dengan ngepelintir argumen lawan biar jadi lemah, terus dia serang versi itu. Nah, taktik ini disebut sebagai strawman fallacy, atau boneka orang-orangan sawah. Dia disebut sebagai boneka orang-orangan sawah karena gampang dirobohin. Jadi ketika orang mau nyerang, dia bikin argumen lawan jadi versi boneka, terus dia pukulin boneka itu sampai jatuh. Nah, sesat pikir ini nggak terjadi di sosmed aja. Karena waktu di tongkrongan, temanku pernah bilang kalau kita harus stop makan gorengan. Terus tiba-tiba ada yang nyaut sambil bilang, jadi kamu mau matiin rezeki abang gorengan. Padahal temanku ini cuma bilang soal menjaga kesehatan, tapi argumennya sengaja dipelintir seolah-olah kejam. Nah, yang bikin malesnya, sesat pikir ini bisa bikin orang buru-buru harus klarifikasi. Jadi energinya bakal habis duluan buat ngebantah argumen yang nggak dia bilang. Bukan buat nerusin obrolan yang sebenarnya penting. Red herring. Di sebuah wilayah, ada daerah yang disorot abis-abisan soal jalan kota yang berlubang. Ketika ditanya warga, pemimpin daerah tersebut malah membandingkannya dengan daerah lain yang lebih parah. Padahal yang ditanya adalah soal infrastrukturnya, tapi yang dijawab malah soal adu nasib dan ceramah. Nah, orang yang melakukan taktik ini biasanya bukan karena mereka nggak paham dengan pertanyaannya, tapi karena mereka udah terpojok dan butuh jalan keluar dari argumen yang nggak bisa mereka menangkan. Inilah yang disebut sebagai red herring, yaitu sebuah sesat pikir di mana seseorang mengalihkan perhatian utama ke topik lain yang nggak relevan. Tujuannya untuk mengaburkan fokus dan mengalihkan perhatian kita dari isu utama. Red herring ini nggak terjadi di pemerintahan aja, tapi di masyarakat juga. Ketika ada orang yang ditegur jangan buang sampah sembarangan, malah dijawab kalau koruptor yang ngabisin uang rakyatlah yang lebih parah. Padahal koruptor memang salah, tapi membuang sampah sembarangan juga nggak benar, karena membandingkan dua hal buruk nggak akan membuat salah satunya terlihat lebih baik. In-group bias. Bayangin ada HR yang lagi mutusin buat milih antara dua kandidat kerja. Kandidat pertama nilai tesnya 85, sedangkan kandidat kedua nilainya 83. Tapi begitu HR-nya tahu kalau kandidat dua ternyata satu alma mater sama dia, maka keputusannya langsung condong kepadanya. Padahal nilainya lebih rendah. Ini bukan berarti HR-nya pengen curang. Bahkan dia sendiri mungkin nggak sadar kalau keputusannya udah kegeser duluan. Karena ketika otak menangkap ada kesamaan, entah itu satu alma mater, satu daerah, atau suka sama klub bola yang sama, maka otomatis akan muncul rasa lebih percaya. Nah, fenomena ini disebut sebagai in-group bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk bersikap lebih baik, lebih toleran, atau lebih percaya pada orang yang dianggap satu kelompok dengannya. Sedangkan orang yang berada di luar kelompok akan dianggap lebih berbahaya. Inilah yang menjelaskan kenapa kita bisa menganggap wasit nggak adil ketika dia ngasih kartu ke pemain bola tim favorit kita. Tapi giliran wasit ngasih kartu ke tim musuh, kita malah menganggapnya adil dan nggak dibayar FIFA. Padahal pelanggarannya sama, wasitnya sama, aturannya sama. Yang beda cuma siapa yang kena. Nah, in-group bias ini nggak terjadi di kerjaan atau bola aja, tapi juga masuk ke hal yang lebih personal, kayak pertemanan misalnya. Kalau ada teman satu geng yang berbuat salah, kita lebih mudah memakluminya. Tapi giliran orang lain yang melakukan kesalahan yang sama, kita menuntut dia dihukum seberat-beratnya. Bias inilah yang menjadi akar dari hancurnya objektivitas, polarisasi sosial, dan fanatisme buta. False comparison. Kita pasti pernah mendengar kalau pendidikan di Indonesia itu jauh tertinggal. Lalu mereka akan ngasih contoh negara Finlandia sebagai perbandingan, di mana pendidikannya nggak ngasih PR, punya jam belajar yang sebentar, tapi kualitas pendidikannya nggak ada lawan. Kedengarannya masuk akal, tapi ternyata salah total.
Penduduk Finlandia itu totalnya cuma 5 juta orang. Jumlah ini lebih sedikit dari jumlah keseluruhan penduduk Jakarta. Mereka juga bukan negara kepulauan dan sistem pajaknya sangat tinggi untuk mensubsidi pendidikan. Jadi sangat nggak adil kalau kebijakannya langsung disandingkan dengan Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk ratusan juta orang. Belum lagi ada masalah infrastruktur dan pemerataan tenaga pendidikan. Jadi kita punya masalah lain yang jauh lebih fundamental. Dan solusinya jelas nggak cukup dari sebatas berhenti ngasih PR ke anak-anak doang. Nah, inilah yang disebut sebagai false comparison. Kita membandingkan dua hal yang kelihatan mirip di permukaan, padahal keduanya punya perbedaan fundamental. Yang bikin false comparison ini gampang kemakan adalah karena otak kita memang suka mencari pola. Ketika dia melihat ada dua kemiripan, maka otak akan langsung menganggapnya sebagai hal setara yang layak disandingkan. Circular reasoning. Circular reasoning atau argumen muter-muter adalah sesat pikir di mana seseorang berargumen yang kesimpulannya berputar pada premis itu sendiri. Misalnya, ada argumen kalau cewek selalu benar. Terus ketika ditanya apa buktinya, malah dijawab karena cewek nggak pernah salah. Ketika ditanya lagi kenapa nggak pernah salah, maka dijawab lagi karena cewek selalu benar. Nah, argumen ini sama sekali nggak ngasih info apa-apa. Dia cuma berputar di satu titik yang bikin lawan bicaranya capek sendiri mendengarnya. Nah, yang bikin circular reasoning ini gampang kemakan adalah karena kalimatnya pakai struktur karena dan maka. Jadi kedengarannya kayak penjelasan logis. Padahal kalau ditarik garis lurus, ujungnya bakal balik lagi ke titik semula. Slippery slope. Slippery slope adalah sesat pikir di mana seseorang berasumsi bahwa satu tindakan kecil pasti akan mengarah pada serangkaian konsekuensi negatif yang sangat ekstrim. Misalnya, ada anak sekolah yang minta dibeliin HP karena semua teman kelasnya pada punya. Terus orang tuanya langsung nolak dengan alasan kalau dikasih HP sekarang, maka nanti keasikan main, terus malas belajar, nilainya jadi jeblok, gak keterima di sekolah bagus, terus gedenya susah cari kerja. Dari satu HP, berujung pada susah cari kerja pas sudah gede. Sesat pikir ini ngasih loncatan sangat ekstrim, di mana satu kejadian langsung loncat ke skenario terburuknya. Padahal rangkaian dari seorang anak yang beli HP gak langsung membuatnya susah cari kerja pas sudah gede. Itu semua hanyalah asumsi. Nah, masalahnya bukan berarti orang tuanya lebay atau nggak sayang, tapi otak manusia memang punya kecenderungan untuk ngebayangin skenario terburuk ketika berandai-andai. Apalagi bagi orang yang pernah mencoba lalu gagal. Yang bikin slippery slope ini gampang dipercaya adalah karena setiap loncatan kejadiannya memang kedengeran mungkin untuk terjadi. Ketika anak dikasih HP, terus keasikan main lalu malas belajar, itu kedengeran mungkin. Ketika mereka malas belajar lalu nggak keterima di sekolah bagus, itu juga mungkin. Tapi sayangnya, serangkaian kemungkinan ini hanyalah asumsi berlebihan dan belum tentu akan beneran kejadian. Post hoc. Post hoc adalah ilusi sebab akibat. Hanya karena peristiwa B terjadi setelah peristiwa A, kita langsung menyimpulkan bahwa A adalah penyebab B. Misalnya, waktu ujian kamu pakai baju batik warna biru, dan kebetulan kamu lulus dengan nilai tinggi. Sejak saat itu, setiap kali ada ujian, kamu selalu pakai batik warna biru, dengan harapan bahwa kamu akan lulus dengan nilai bagus. Padahal, yang beneran nentuin kelulusan itu ya belajarmu, bukan baju batikmu. Tapi karena dua kejadian itu muncul dalam waktu yang berdekatan, maka otak langsung nyambungin keduanya seolah yang satu nyebabin yang lain. Contoh lain, misalnya kamu udah 3 hari kena flu, terus kamu beli garam rukiah karena tetanggamu bilang itu obat flu. Selang beberapa hari kemudian, ternyata kamu beneran sembuh dan mengira bahwa garam itulah yang mengobatimu. Padahal flu emang penyakit yang bisa sembuh sendiri setelah 3-7 hari. Sebenarnya garam itu nggak ngaruh, tapi karena kamu minumnya sebelum sembuh, jadi urutan waktunya udah cukup buat kamu percaya bahwa ada hubungan sebab akibat di situ. Karena dalam kaidah penelitian dasar, hubungan kejadian belum tentu hubungan sebab akibat, karena bisa jadi itu murni kebetulan atau ada variabel lain yang sengaja diabaikan. Story bias. Kalau disuruh milih antara dua bacaan ini, kira-kira kamu bakal pilih yang mana? Mayoritas orang akan pilih nomor 2. Alasannya bukan karena kita benci data, melainkan karena kita lebih suka sama cerita. Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens menjelaskan bahwa manusia bisa menguasai dunia karena kita adalah makhluk penutur cerita. Secara biologis, otak kita jauh lebih mudah memproses emosi dan narasi daripada harus mikirin soal data atau angka statistika. Nah, kelemahan psikologis inilah yang disebut sebagai story bias, yaitu kondisi di mana kita menggunakan pengalaman pribadi, kisah tragis, atau cerita anekdot sebagai bukti untuk menilai suatu kebenaran yang lebih luas. Padahal satu cerita itu sama sekali nggak mewakili realitanya. Misalnya ada orang yang abis putus cinta, terus beberapa tahun setelahnya hidupnya berubah.
dia jadi lebih sukses, karirnya naik, dan mulai cerita ke orang lain kalau putus adalah blessing in disguise. Padahal kehidupannya yang berubah nggak ada sangkut pautnya dengan putus cinta, karena sebelum putus pun dia ngelakuin hal yang sama, cuma kesempatan kerjanya aja yang belum ada. Dia nggak ngelihat ada faktor lain atas kesuksesannya, kayak waktu, temen yang support, atau kesempatan kerja yang kebetulan baru menghampirinya. Otak manusia memang nggak nyaman sama ketidakpastian. Ketika hidup mulai kelihatan hasil akhirnya, maka kita otomatis akan nyari alasan buat nyusun cerita, walaupun hubungan sebab akibat antar kejadiannya belum tentu ada korelasinya. Anchoring bias. Otak kita sangat gampang kejebak sama informasi yang pertama kali ia lihat. Misalnya, kamu melihat harga dari sebuah barang yang nilainya 10 juta, lalu ternyata barang tersebut didiskon jadi 5 juta. Pada waktu itu, kamu langsung membelinya karena menganggap untung 5 juta. Padahal nilai wajar barang tersebut mungkin sama dengan harga diskonnya. Toko yang menaikkan harga barang dari harga asli adalah hal yang lumrah. Ini sengaja dibikin agar memengaruhi psikologis kita. Dan Ariely dalam bukunya Predictably Irrational menjelaskan bahwa manusia itu nggak tahu apa yang mereka inginkan sampai mereka punya konteks perbandingan. Otak kita itu buta terhadap angka awal. Jadi kita selalu butuh patokan untuk menentukan apakah sesuatu itu mahal atau murah. Nah, jebakan inilah yang disebut sebagai anchoring bias, yaitu sebuah kondisi psikologis di mana otak kita sangat bergantung pada informasi pertama yang ia terima, yang pada akhirnya merusak objektivitas kita dalam membuat penilaian atau keputusan selanjutnya. Sesat pikir inilah yang dieksploitasi toko-toko besar dengan mencoret harga barang yang seolah terlihat kayak diskon besar-besaran. Kadang, mereka juga pakai tulisan promo hanya hari ini, padahal tulisan tersebut ada setiap hari. Sunk cost fallacy bisa disebut juga sebagai jebakan biaya yang terlanjur hilang. Konsep ini membahas soal kita yang suka ngelanjutin hal yang udah jelas rugi hanya karena kita merasa udah terlanjur ngeluarin waktu, tenaga, atau uang. Misalnya, kamu buka usaha coffee shop dan udah ngeluarin modal 200 juta, tapi setiap bulannya kamu rugi 5 juta. Logika yang benar adalah kita tutup kafenya, tapi karena kamu merasa sayang karena udah ngeluarin modal 200 juta, kamu malah terus nombok setiap bulannya. Padahal, modal 200 juta itu udah hilang dan gak akan balik lagi, karena uang itu udah jadi sunk cost. Awalnya, aku juga mikir kalau ini cuma teori bisnis biasa, tapi setelah dipikir-pikir, ternyata konsep ini mengubah banyak sudut pandangku. Dari dulu sampai sekarang, aku tuh suka baca buku, tapi nggak semua buku yang ku beli itu bagus. Kadang ada juga yang jeleknya. Tapi karena aku ngerasa udah ngeluarin duit buat beli buku itu, jadinya aku maksain baca sampai habis. Padahal, di bab 1 aja aku udah nggak nyaman. Nah, sunk cost dari maksain baca buku jelek itu sampai habis, aku malah rugi 2 kali. Pertama rugi uang, dan kedua rugi waktu. Padahal kalau aku lebih bijak, aku bisa stop di rugi uang tanpa harus rugi waktu. Dalam urusan romansa, konsep ini kepake juga. Misalnya kamu udah pacaran 3 tahun dan ngerasa kalau pasanganmu orang manipulatif dan kalian gak satu visi. Namun karena kamu mikir udah terlanjur pacaran selama 3 tahun, akhirnya kamu pertahanin. Padahal waktu dan biaya selama 3 tahun itu udah hangus. Justru kalau kamu pertahanin, malah akan semakin membuatmu rugi. Karena kamu akan merelakan sisa hidupmu buat orang yang udah jelas salah. Intinya, setiap keputusan yang akan kita pilih harus dibuat berdasarkan pertimbangan masa depan, bukan masa lalu yang telah jadi korban. Kalau diperhatiin dari awal, sebenarnya musuh terbesar dari logika bukan cuma orang yang nyebelin, melainkan otak kita sendiri. Otak kita tuh benci mikir keras. Dia suka nyari jalan pintas, suka nyari pembenaran, dan gampang disetir sama ego dan emosi. Belajar bias kognitif dan logical fallacy bukan biar kita jadi si paling pinter yang kerjanya cuma nyari-nyari kesalahan orang, melainkan sebagai tameng untuk menjaga kewarasan ketika bernalar dan menghadapi orang. Karena pada akhirnya kualitas hidup kita di masa depan sangat ditentukan oleh sejauh mana kita bisa berpikir jernih tanpa tersesat atau dimanipulasi. Sekian video kali ini dan semoga bermanfaat.